Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam kasih kerahiman Allah. Berjumpa lagi dengan program Api Karunia Tuhan dengan topik terbaru, yaitu Injil-Injil dan rahasia-rahasianya. Pada sesi pertama, pengantar Injil-Injil ini, Bapak Kardinal Suharyo akan memberikan kepada kita cakrawala umum yang seluas pemahaman para ahli tafsir tentang 4 Injil dan rahasia-rahasianya. Mari kita mendengarkan, merenungkan, dan berdoa. Saudari-saudara yang terkasih, dalam 9 pertemuan yang sudah berlalu, kita berusaha untuk memahami ajaran gereja yang berkaitan dengan kitab suci yang terdapat di dalam konstitusi dogmatis Dei Verbum. Dari Dei Verbum itu kita mendapatkan bermacam-macam hal yang sangat penting agar kita mampu mengerti, memahami pesan-pesan kitab suci dan sekaligus mencoba menarik makna rohani dari kitab suci itu. Hal-hal yang paling penting untuk memahami kitab suci dengan baik dan benar sudah disampaikan. Pasti kita tidak langsung menjadi ahli kitab suci. Tetapi sekurang-kurangnya hal-hal yang paling dasar seperti misalnya kebenaran kitab suci, mengenai wahyu, mengenai Injil, perjanjian lama, perjanjian baru, dan sebagainya, sudah kita coba pelajari. Harapannya dengan faham-faham yang paling dasar itu, kita semakin mudah membaca buku-buku yang berkaitan dengan kitab suci. Itu yang sudah kita lakukan. Sekarang kita mau melanjutkan dengan seri yang berikutnya. Kita ingat ketika kita berbicara mengenai Dei Verbum artikel 18, di dalam artikel itu dikatakan bahwa Injil artinya 4 Injil, itu adalah kesaksian utama tentang hidup dan ajaran Sang Sabda. Kesaksian utama. Artinya, kalau kita mau mengenal siapa Yesus Kristus, yang paling pertama mesti kita pelajari, kita baca, dan kita pahami adalah Injil-Injil itu, yang 4 itu. Saya akan menawarkan gagasan-gagasan yang pertama-tama tentu dalam rangka untuk menambah pengetahuan kita tentang kitab suci, khususnya ke-4 Injil itu. Di pertama-tama adalah pengetahuan. Bahwa nanti berdasarkan pengetahuan itu, kita sampai kepada kemampuan untuk menarik pesan-pesan yang lebih mendalam, itu kita harapkan. Itu rencana kita ke depan di dalam beberapa percakapan. Saya mulai dengan pengantar. Kita semua ingat bahwa yang namanya Injil itu bisa mempunyai sekurang-kurangnya 2 arti yang paling pokok. Arti yang pertama adalah kabar gembira. Itu adalah Injil, sangat umum. Dalam arti ini, semua yang tertulis di dalam kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, sejauh menyangkut kabar gembira keselamatan, dapat disebut Injil. Artinya sangat luas. Dalam arti yang lebih sempit, Injil
adalah pengakuan iman atau warta iman yang paling dasar, yang misalnya sudah kita sebut beberapa waktu yang lalu, kita temukan di dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 15 ayat 3 sampai 5. 1 Korintus bab 15 ayat 3 sampai 5. Itu Injil, inti Injil. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Ini kabar gembira, inti Injil dalam arti yang luas. Nah, dalam bentuk pengakuan iman, bentuknya lain, isinya sama, dapat kita lihat di dalam surat kepada orang Roma, bab 10, ayat 9 sampai 10. Rumusannya berbeda, isinya sama, karena ini rumusannya adalah rumus pengakuan iman. Saya baca surat kepada orang Roma bab 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, maka namanya pengakuan iman, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini rumus Injil dalam arti luas yang boleh kita sebut inti dari kabar gembira keselamatan, wafat, dan kebangkitan Kristus. Nah, Injil dalam arti yang sempit adalah jenis sastra. Kita masih ingat waktu kita berbicara mengenai tafsir. Salah satunya adalah jenis sastra. Jenis sastra ini khusus, ya hanya 4 Injil itu, tidak ada yang lain. Jenis sastra ini merupakan tulisan yang mengisahkan sabda dan karya Yesus, yang tadi itu, yang merupakan inti dari pesan keselamatan. Tetapi rumusannya bukan syahadat, tetapi rumusannya adalah kisah. Kisah Yesus Kristus, mulai dari yang paling penting, yaitu wafat dan kebangkitan Kristus, ditulisnya bukan dari depan ke belakang, tetapi dari belakang ke depan. Ketika inti iman adalah percaya bahwa Yesus wafat untuk dosa-dosa kita dan bangkit menurut kitab suci, lalu orang bertanya, Yesus yang wafat dan bangkit itu seperti apa? Maka dicarilah kisah-kisah yang berkaitan dengan hidup dan karya Yesus, jadi ke belakang. Nah, ketika hidup dan karya Yesus sudah ditemukan, disusun, orang masih bertanya, dulu masa kanak-kanaknya seperti apa? Seperti kalau kita berjumpa dengan tokoh-tokoh besar yang penting, lalu kita mencoba mencari hidupnya seperti apa, masa kecilnya bagaimana. Itu sama dengan yang terjadi dengan hidup Yesus. Oleh karena itu, kalau kita melihat misalnya kisah masa kanak-kanak Yesus, kelahiran dan masa kanak-kanaknya, tidak ditemukan di dalam semua Injil, hanya di dalam Injil Matius dan Lukas. Injil Markus tidak memuat masa kanak-kanak Yesus, tahu-tahu sudah tampil dibaptis. Karena apa? Karena ketika Markus menulis Injilnya, kisah-kisah itu belum jadi. Baru kemudian sekian tahun berikutnya, ketika Matius dan Lukas menulis Injilnya, kisah
tentang masa kanak-kanak Yesus itu sudah tersedia, maka dipakai. Ini sekedar pengantar untuk mengingatkan kita kembali mengenai Injil dalam arti yang luas dan Injil dalam arti yang sempit, yaitu jenis sastra. Kita masuk ke pengantar yang utama. Ada 4 Injil dalam arti sempit tadi. Nah, kalau kita membanding-bandingkan keempat Injil itu, membacanya, lalu akan muncul pertanyaan dengan sendirinya. Pertanyaan yang pertama adalah, mengapa Injil Markus, Matius, dan Lukas itu begitu mirip? Ini pertanyaan. Mirip dalam banyak arti. Mengenai bahan misalnya, selalu disusun menurut beberapa langkah. Yang pertama, ketiga Injil itu mulai dengan persiapan. Yesus dibaptis, Yesus dicobai, baru kemudian tampil. Ketiga-tiga penginjil itu sama, seperti itu. Tampilnya di mana? Tampilnya selalu di Galilea, tidak di tempat lain. Jadi Galilea itu bagian atas dari Palestina. Kalau sulit membayangkannya, itu di seberang jauh sana dari Tangerang. Galilea sebelah utara kalau melihat peta Palestina. Dan perjalanan Yesus, sabda dan karyanya itu turun dan berakhir di Yerusalem. Ketiga-tiganya seperti itu. Pengantar, sabda dan karya, mulai dari Galilea dan kemudian turun berakhir di Yerusalem. Sesudah Yesus wafat dan bangkit, murid-murid ketemunya kembali di Galilea untuk mengulangi apa yang dimulai oleh Yesus. Murid-murid tidak mulai di Yerusalem. Jadi pertanyaan pertama itu, mengapa ketiga Injil itu sangat mirip satu sama lain? Tetapi pertanyaan yang lain juga muncul. Meskipun ketiga penginjil itu begitu mirip, tetapi mengapa juga begitu berbeda? Saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian melihat perbedaan itu. Jadi misalnya kita ambil dari Injil Markus, bab 1 ayat 9 sampai 11. Itu kisahnya adalah baptisan Yesus. Nah, baptisan Yesus ini diceritakan oleh ketiga penginjil. Tetapi ceritanya berbeda-beda. Nanti silahkan mengecek sendiri, memeriksa sendiri, membandingkan kisah pembaptisan Yesus menurut Markus, menurut Matius, dan menurut Lukas. Nah, saya sudah membaca ketika menyiapkan percakapan ini. Saya tunjukkan, nanti dicek. Injil Markus itu paling pendek. Injil Matius mengenai baptisan Yesus lebih panjang, dan kita temukan yang tidak ada di dalam Injil Markus. Itu Matius bab 3 ayat 13 sampai 17. Di dalam Injil Matius sebelum Yesus dibaptis ada percakapan antara Yohanes Pembaptis dengan Yesus. Misalnya ayat 14 Matius bab 3, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hari itu terjadi," dan selanjutnya. Jadi ada percakapan. Di dalam Injil Markus tidak ada percakapan itu. Lalu suara dari surga.
suara dari langit pada Matius bab 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Inilah anak yang kukasihi. Sementara di dalam Injil Markus, suaranya itu berbeda. Bukan inilah, tetapi engkaulah. Langsung suara itu berbicara dengan Yesus, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saya harap dengan latar belakang Dei Verbum kita tidak bingung lagi mana yang benar. Kedua-duanya benar demi keselamatan kita. Nanti harus dicari maknanya kenapa berbeda. Injil Lukas lain lagi. Lukas bab 3 ayat 21 dan sampai 22. Lukas bab 3 ayat 21 sampai 22. Saya baca begini ceritanya. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Merasa ada sesuatu yang berbeda di sini. Di dalam Injil Markus dan Injil Matius, yang dibaptis itu hanya Yesus sendirian. Tidak ada yang lain. Sementara di dalam Injil Lukas, ceritanya ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis. Dan ketika Yesus juga dibaptis. Jadi Yesus ikut dalam gerakan orang banyak dibaptis oleh Yohanes. Siapa yang membaptis? Tidak ada dikatakan apa-apa di sini. Kalau di dalam Injil Matius itu paling jelas. Yohanes Pembaptis mengatakan, aku yang semestinya dibaptis. Di sini nama Yohanes Pembaptis tidak ada. Kenapa? Nah itulah nanti yang harus ditafsirkan. Jadi kita sekarang baru melihat data teks kitab suci. Lalu nanti kita langkah berikutnya adalah mencoba menafsirkan kenapa seperti itu. Masih ada yang lain lagi. Ayat 21. Ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa. Di dalam Injil Markus dan di dalam Injil Matius tidak diceritakan apa-apa bahwa Yesus itu sedang berdoa. Maka pertanyaannya, kenapa Lukas menampilkan Yesus yang dibaptis bersama dengan orang banyak dan pada waktu itu ia berdoa. Sekedar untuk menunjukkan, tadi kan yang pertama tadi, mengapa ketiga penginjil itu begitu mirip. Tetapi pengamatan yang kedua, meskipun begitu mirip, mengapa begitu berbeda? Itu pengamatan yang kedua. Pengamatan selanjutnya adalah ketika ketiga Injil yang mirip satu sama lain itu dibandingkan dengan Injil Yohanes. Sangat-sangat berbeda. Misalnya, kita lihat saja jumlah ayatnya. Misalnya kisah mengenai perjamuan malam terakhir. Di dalam Injil Markus, bab 14, ayat 12 sampai 21, dan sampai 25. Judul yang kita baca di dalam baik Injil Markus, Matius, Lukas adalah Yesus makan Paskah bersama murid-muridnya. Yesus makan Paskah
bersama murid-muridnya. Hanya bab 14 ayat 12 sampai 25. Sesudah itu Yesus pergi ke Taman Getsemani. Jadi tidak panjang, sangat pendek. Demikian juga Injil Matius dan Lukas. Lebih panjang tetapi tidak amat-amat panjang. Sangat berbeda kalau kita membaca Injil Yohanes. Perjamuan itu diceritakan pada bab 13 Injil Yohanes. Ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas. Yohanes hanya mengatakan mereka sedang makan bersama. Di dalam Injil Markus, Matius, Lukas dengan jelas dikatakan makan Paskah bersama. Di dalam Injil Yohanes tidak ada itu. Cerita bahwa Yesus makan Paskah bersama murid-muridnya. Tidak ada. Dan yang paling mencolok adalah ketika mereka makan bersama itu, ada percakapan yang sangat panjang. Mulai bab 13, 14, 15, 16, 17, dan baru Yohanes bab 18 diceritakan begini, ayat 1. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, dalam perjamuan makan malam itu, keluarlah ia dari situ bersama dengan murid-muridnya. Mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Jadi makannya panjang sekali itu. Waktu makannya panjang sekali. Ketika makan itu, Yesus menyampaikan berbagai macam pesan yang ini penting dianggap sebagai pesan-pesan terakhir. Sangat berbeda, sangat-sangat berbeda. Belum nanti yang tadi sudah saya singgung, kalau kita lebih detail lagi, moga-moga saya tidak terlalu membingungkan. Kalau membingungkan, lupakan dulu. Tadi saya mengatakan, menurut Markus, Matius, dan Lukas, Yesus itu makan Paskah bersama murid-muridnya. Itu jelas sekali. Nah, kalau kita membaca Injil Yohanes, kembali lagi jangan tersandung imannya. Tapi nanti tantangannya adalah mencari pesan keselamatan itu. Menurut Injil Yohanes, Yesus itu tidak makan Paskah bersama murid-muridnya. Yesus makan malam, tetapi makan malam itu bukan makan Paskah. Mana yang benar? Semua benar demi keselamatan. Kenapa kita mengatakan demikian? Itu bukan pendapat para ahli, bukan. Itu kata-kata kitab suci sendiri. Saya tunjukkan ayat-ayatnya. Injil Yohanes bab 19 ayat 14. Ini judulnya adalah Yesus dijatuhi hukuman mati. Jadi sudah ditangkap di Taman Getsemani, diadili di hadapan Pilatus, kemudian dijatuhi hukuman mati. Itu ya waktunya itu, urut-urutannya waktu seperti itu. Nah, pada bab 19 ayat 14 dikatakan begini, mulai dari ayat 13. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrofos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Nah, sekarang hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Dikatakan dengan jelas, hari itu adalah hari persiapan Paskah. Makanya sudah lebih dulu, makan malam, bukan makan Paskah. Sangat berbeda.
Nanti masih berulang-ulang pada ayat 31 misalnya, karena hari itu hari persiapan Paskah. Bab sama ayat 42 dikatakan persiapan orang Yahudi. Nah, daripada saudara-saudara bertanya-tanya mengenai hal ini, saya ceritakan saja mengapa berbeda ya. Tetapi yang paling pokok adalah menunjukkan bahwa ketiga Injil, Markus, Matius, Lukas, sangat berbeda dengan Injil Yohanes. Nah, ketika para Markus, Matius, Lukas menceritakan Yesus makan Paskah, pesannya adalah Paskah Yahudi diganti dengan Paskah baru. Perjamuan Paskah Yahudi sekarang menjadi perjamuan Ekaristi. Itu pesannya. Yang lama sudah berlalu, yang baru diadakan. Itulah yang kita doakan di dalam Rosario, bukan? Yesus makan Paskah, merayakan Paskah, dan mengadakan Ekaristi. Paskah Yahudi diganti dengan Ekaristi. Nah, kalau di dalam Injil Yohanes pesannya berbeda. Karena yang mau ditunjukkan oleh Yohanes adalah bahwa Yesus itu adalah anak domba Paskah. Nah, anak domba Paskah itu kan disembelihnya sebelum Paskah. Nah, kalau Yesus merayakan Paskah, itu domba makan domba nanti. Tidak cocok. Maka menurut urutan Yohanes, ini tentu tugas para ahli yang ruwet sekali, secara historis seperti apa, tapi kita tidak ambil pusing mengenai itu. Kebenaran demi keselamatan. Yang mau dikatakan oleh Yohanes adalah, Yesus itu adalah anak domba Paskah. Yang disembelih sebelum Paskah, ia mati sebelum Paskah dirayakan sebagai anak domba Paskah. Dari situ muncul inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kalau Yesus wafatnya sesudah Paskah, tidak bisa mengatakan inilah anak domba Allah. Tetapi karena menurut urutan Yohanes, Yesus itu disalib sebelum Paskah, persis ketika anak domba Paskah disembelih, lalu kita mempunyai keyakinan iman, inilah anak domba Allah. Tapi sekali lagi, itu belum yang kita maksudkan, karena yang kita maksudkan baru menunjukkan bahwa ketiga Injil pertama itu sangat berbeda dengan Injil Yohanes. Hal yang sepele misalnya, mengenai Simon orang Kirene. Di dalam Injil Markus, Matius, dan Lukas diceritakan mengenai Simon orang Kirene itu. Diceritakan, meskipun rumusannya berbeda. Coba cari di dalam Injil Yohanes. Kalau ketemu, itu pasti cetakannya salah. Karena Injil Yohanes tidak menceritakan Simon orang Kirene. Jadi kalau misalnya merenungkan kisah sengsara menurut Yohanes, lalu ada yang menyampaikan homili mengenai Simon orang Kirene, itu salah. Karena di dalam Injil Yohanes tidak diceritakan mengenai Simon orang Kirene. Kenapa demikian? Sudah kita simpan dulu, supaya ada pertanyaan di dalam hati nanti dijawab pada waktunya. Itu membandingkan ketiga penginjil itu dengan Yohanes, mengenai isinya. Sekarang mengenai urut-urutannya. Urutan ketiga penginjil, Markus, Matius, Lukas, tadi sudah dikatakan praktis sama. Pendahuluan, Galilea, Yerusalem. Sudah, itu. Nah, di dalam Injil Yohanes, urut-urutan peristiwa pun
sangat-sangat berbeda. Kita ambil contoh. Kita ambil Injil Markus bab 11. Kisah mengenai menyucikan bait Allah. Kalau membaca kisah di dalam ketiga penginjil, di dalam Injil Markus itu ada pada bab 11. Di dalam Injil Matius itu ada pada bab 21. Jadi sudah ke belakang. Di dalam Injil Lukas bab 19. Sudah masuk Yerusalem, ada peristiwa di bait Allah itu. Di dalam Injil Yohanes, kisah Yesus di bait Allah itu diceritakan pada bab 2. Ketika Injil baru mulai, sudah diceritakan Yesus di bait Allah. Nanti bisa dilihat, tidak usah dibaca, Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 25. Yesus menyucikan bait Allah bab 2. Jadi urut-urutannya boleh dikatakan dibalik oleh Yohanes. Titik temu keselarasan antara tiga penginjil dengan Injil Yohanes itu baru kita temukan pada kisah sengsara. Yang tadi sudah kita lihat, perjamuan malam panjang sekali masuk ke kisah sengsara di dalam Injil Yohanes. Tetapi kalau kita masih membandingkan dengan lebih teliti di bagian yang sudah boleh dikatakan mirip-mirip sejajar, itu pun isinya juga sangat berbeda. Kita semua pasti kenal peristiwa Yesus di Taman Getsemani dan berdoa keras. Bahkan di dalam Injil Lukas sampai dikatakan peluhnya menjadi titik-titik darah. Nah, di dalam Injil Yohanes itu semua tidak ada. Jadi kembali lagi, kalau pada hari Jumat Agung ada homili yang berbicara, ketika dibacakan kisah sengsara Yohanes, dan ada homili mengenai Yesus di Taman Getsemani, itu homilinya salah. Tidak ada di dalam Injil Yohanes kisah Yesus di Taman Getsemani. Harus dicari pesan iman, kebenaran, keselamatan yang lain. Jadi tidak hafalan, tetapi sungguh-sungguh membaca kitab suci dan tidak membaca pikirannya sendiri. Itu beberapa pengamatan. Nah, berdasarkan pengamatan itu, kita mengambil kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulan pertama, dari pengamatan itu sangat jelas. Ketiga Injil pertama sangat erat berhubungan. Jadi sekarang kita menggunakan kata berhubungan. Jadi bukan kebetulan ketiga penginjil itu mirip-mirip, tetapi ketiga penginjil itu berhubungan. Nah, hubungannya bagaimana? Nanti kita lihat. Maka ketiga Injil pertama itu disebut Injil-Injil sinoptik. Artinya yang melihat peristiwa-peristiwa itu dengan mata yang sama. Nah, saya mempunyai yang disebut sinopsis 3 Injil. Ini untuk studi, untuk membaca, untuk memahami kitab suci sangat penting. Karena apa? Karena di dalam teks ini, ketiga penginjil itu ditulis dalam kolom yang sejajar. Matius, Markus, Lukas. Sehingga jelas sekali dari kalau membuka saja,
Ini melihat di sini ada isi, di sini kosong. Itu artinya Injil Matius tidak menceritakan yang diceritakan oleh Markus dan Lukas. Tidak menceritakan. Nanti kalau berminat, nah tentu bisa mencari di toko buku kitab suci. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, kalau ada hubungan yang seperti itu, lalu hubungan itu seperti apa? Kalau ada kemiripan-kemiripan seperti itu, hubungannya bagaimana? Para penafsir kitab suci sepakat bahwa Markus adalah Injil yang pertama. Sudah beberapa kali kita sebut ya, Markus adalah Injil yang pertama. Lalu Matius dan Lukas menggunakan Injil Markus secara terpisah. Nah, ini menjelaskan kenapa bahan-bahan dari Injil Markus dapat kita temukan di dalam Injil Matius dan Lukas. Karena keduanya, Matius dan Lukas, menggunakan Injil Markus ketika mereka menulis Injil mereka masing-masing. Di misalnya kisah mengenai perumpamaan penabur benih. Markus punya, Matius punya, Lukas punya. Bukannya Markus mengutip Matius, bukan. Matiuslah yang menggunakan Markus. Lukaslah yang menggunakan Markus. Nah, perbedaannya nanti atau perbedaan itu dijelaskan dengan pengarang Injil itu sungguh-sungguh pengarang, bukan penyalin. Nah, ketika menggunakan Markus, minat pribadi para penginjil dan jemaat yang ada di belakangnya itu menjelaskan mengapa meskipun menggunakan Markus, kisah Matius tidak sama dengan Markus. Kisah Lukas tidak sama, mirip-mirip 100% dengan Markus. Itu kesimpulan kedua. Kesimpulan pertama, Markus Injil pertama. Lalu kesimpulan kedua, Matius dan Lukas menggunakan Markus. Ketika menulis Injil mereka, penggunaannya secara terpisah. Kesimpulan kedua. Kesimpulan ketiga, ada bahan-bahan yang di Markus tidak ada, tetapi ada di dalam Injil Matius dan Lukas. Markus tidak punya, tetapi Matius dan Lukas punya. Nah, mereka ini dapatnya dari mana? Dapat bahan itu dari mana? Pasti tidak dari Markus, karena Markus tidak punya bahan itu. Misalnya, doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu hanya ada pada Matius dan pada Lukas. Nah, ketika kita bertanya dari mana bahan ini diperoleh oleh Matius dan Lukas, jawabannya baik Matius maupun Lukas mempunyai sumber lain yang sama. Jadi selain menggunakan Markus sebagai sumber, Matius dan Lukas itu mempunyai sumber lain. Sebut saja sumber gitu aja. Yang memuat bahan-bahan yang tidak ada pada Markus. Sabda di bukit. Itu Markus juga tidak punya. Tetapi Lukas mengenai sabda bahagia misalnya ya, berbahagialah dan selanjutnya. Itu hanya kita temukan di dalam Lukas dan Matius. Meskipun di dalam Injil Matius disebut sabda bahagia di bukit. Kalau ditanya bukitnya mana, tidak ada. Sementara menurut Injil Lukas,
Sabda bahagia itu tidak dilaksanakan di bukit, tetapi di lapangan. Berbeda. Karena apa? Mana yang benar? Semua benar demi keselamatan kita. Karena Matius menampilkan Yesus di bukit supaya sejajar dengan Musa. Musa dulu kan memberikan perintah, menerima perintah Allah itu kan di Gunung Sinai. Nah, gunung dan bukit itu kira-kira mirip-mirip. Sehingga ketika Matius mengatakan Yesus mengucapkan sabda bahagia di bukit, yang ada di kepalanya, dimaksudkan di hatinya adalah, lihat, Yesus itu seperti Musa. Yesus adalah Musa baru. Itu kesimpulan yang ketiga. Jadi Matius dan Lukas menggunakan sumber yang sama dengan nanti redaksi yang berbeda. Kesimpulan yang terakhir, ada juga bahan di dalam Injil Matius, bahan di dalam Injil Lukas yang sama sekali berbeda. Yang hanya ada pada Matius dan yang hanya ada pada Lukas. Misalnya apa? Misalnya kisah masa kanak-kanak. Jadi sebelum Yesus tampil, itu ada Matius bab 1 dan bab 2, ada Lukas bab 1 dan bab 2. Seperti kita semua tahu, kisahnya sangat berbeda. Yang sudah kita singgung di dalam perjumpaan yang lalu adalah malaikat itu menampakkan diri menurut Matius kepada Yusuf. Sementara di dalam Injil Lukas, malaikat itu menampakkan diri kepada Bunda Maria. Matius mempunyai kisah 3 orang Majus, Lukas tidak punya. Lukas mempunyai Kidung Maria, Matius tidak punya. 2 kisah mengenai kelahiran Yesus, tetapi isinya sangat berbeda-beda. Dari mana Matius mendapatkan bahan itu? Lukas mendapatkan bahan itu. Sebut saja itu sumber Matius sendiri, sumber Lukas sendiri. Yang tadi itu sumber Matius dan Lukas bersama. Nanti kalau membaca buku tafsir kitab suci, sumber yang dipakai oleh Matius dan Lukas itu diberi simbol pakai huruf Q. Itu bahasa Jerman, maksudnya Quelle, artinya sumber. Sementara sumber yang hanya dimiliki oleh Matius diberi simbol M, Matius. Sumber yang dipakai oleh Lukas sendiri diberi simbol L, Matius, Lukas. Itulah yang namanya problem masalah sinoptik. Masalah sinoptik. Jawabannya yang tadi kita sebut, kita jelaskan, kita coba pahami, itu teori yang paling sederhana. Teori yang paling rumit juga ada, tapi saya kira terlalu rumit kalau dijelaskan tanpa papan tulis atau tanpa untuk presentasi, dan tidak banyak gunanya. Itulah yang disebut teori 2 sumber. Matius, Lukas menggunakan Markus dan sumber tadi. Yang lain-lain itu sumbernya sendiri-sendiri. Itulah yang disebut masalah sinoptik dan penjelasannya yang paling sederhana. Nah, yang terakhir kan harus ditunjukkan bahwa Markus itu menurut para penafsir adalah Injil yang pertama. Caranya bagaimana? Ya dengan membanding-bandingkan teks itu. Nah, tentu saudari-saudara kalau mengikuti saya akan susah karena harus bolak-balik kitab suci. Sementara saya menggunakan sinopsis yang sudah ada semuanya. Nanti silahkan mengecek, saya tunjukkan. Saya sudah membanding-bandingkan, jadi percaya aja kepada saya. Ya.
Saya mengambil contoh kisah penyembuhan orang kusta. Di dalam Injil Markus, Injil pertama, diceritakan pada bab 1 ayat 40 sampai 45. Di dalam Injil Matius diceritakan pada bab 8 ayat 1 sampai 4. Dalam Injil Lukas bab 5 ayat 12 sampai 16. Nanti kalau ada waktu silahkan menjajarkan ketiga kisah itu, lalu membandingkan, akan kelihatan perbedaannya. Saya tunjukkan. Melihat Lukas. Menurut Injil Markus dan Injil Matius, hanya dikatakan bahwa orang yang datang itu adalah orang yang sakit kusta. Itu saja. Markus bab 1:40, seorang yang sakit kusta. Nah, di dalam Injil Lukas dibangatkan. Dibangatkan itu diapakan? Disangatkan. Bab 5 ayat 12, di situ ada seorang yang penuh kusta. Nah, sakit kusta dan penuh kusta kan berbeda ya. Kalau hanya kusta itu ya di sana-sini ada tanda-tanda kusta. Tetapi Lukas mengatakan seorang yang penuh kusta. Kita bertanya, kok kisahnya Lukas berbeda? Kenapa? Nah, sekarang mulai tafsir. Nah, tafsir kan asal membuat kita semakin cinta kepada Tuhan kan selalu betul ya. Kecuali kalau membuat kita semakin tidak senang, itu salah. Misalnya kita bisa mengerti begini, kenapa Lukas menyebutkan bahwa orang itu penuh kusta? Bisa sederhana sekali, Lukas itu seorang tabib. Jadi dia mengerti artinya orang kusta yang biasa dan orang yang kusta sungguh-sungguh sakit, berat. Maka dia menambah dari teks asli yang hanya kusta, mengatakan sakit penuh kusta. Matius mengikuti Lukas begitu saja, karena dia nggak ngerti bedanya kusta dan sangat sakit kusta. Sederhana sekali. Belum nanti kalau kita perhatikan efeknya. Ini orang kusta ini kan disembuhkan. Kalau Yesus hanya menyembuhkan orang sakit kusta lah biasalah, sakit kusta. Tetapi kalau orang yang disembuhkan itu penuh kusta, itu dramatis, lebih kuat. Yesus memang hebat, bukan hanya mampu menyembuhkan orang kusta, tetapi penuh kusta pun disembuhkan. Amat sulit kan menafsirkan itu. Kembali lagi, asal semakin mendekatkan kita dengan Yesus, semakin memuji dan memuliakan Dia. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh orang kusta itu? Saya baca Markus bab 1 ayat 40. Nanti saya tunjukkan yang lain itu omongnya bagaimana. Di dalam Injil Lukas dulu. Datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon katanya. Jadi berlutut, memohon, berkata. Apa yang dikatakan oleh Lukas bab 5 ayat 12. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah dia dan memohon. Seru kan? Kalau hanya berlutut itu kan ya biasa. Tapi kalau tersungkur, itu berbeda. Nanti kita bertanya, kenapa Lukas menggunakan kata seperti itu. Di dalam Injil Matius berbeda lagi. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah. Nah, kita kan bisa merasakan
perbedaan antara tiga kata itu. Berlutut, tersungkur, sujud menyembah. Nanti kalau kita mempelajari masing-masing Injil akan menjadi semakin jelas. Misalnya, Injil Matius itu penuh dengan kata atau menggunakan kata sujud menyembah itu sangat sering. Kalau masih ingat, kisah 3 orang Majus dari timur itu ketika menemukan Yesus, mereka sujud menyembah. Ketika ke-12 Rasul mengalami penampakan pada akhir, Yesus yang bangkit, yang menampakkan diri, mereka sujud menyembah. Jadi rupa-rupanya kata sujud menyembah itu disukai oleh Matius. Kenapa? Nah, itulah yang harus kita tafsirkan. Maka untuk sementara kita mengatakan teks aslinya adalah Markus. Lukas merumuskan ulang supaya peristiwa itu lebih dramatis, seperti menggunakan penuh kusta, sehingga mukjizat Yesus itu semakin semakin kuat. Sementara Matius menggunakan kata yang liturgis, sujud menyembah, karena Yesus adalah Tuhan. Maka sujud menyembah. Apapun tafsirannya, datanya seperti itu. Kembali lagi ketika kita menafsirkan dan tafsiran kita semakin mendekatkan diri kita, membuat kita semakin mencintai Tuhan, pasti benar tafsiran itu. Yang ketiga, Markus bab 1 ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi menurut Markus, ketika Yesus melihat orang kusta itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Di dalam Injil Matius dan Lukas, tidak ada itu. Tidak menceritakan kedua penginjil itu bahwa Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kenapa? Ya, sekarang menafsirkan, kalau mau tahu persis ya besok kalau ketemu dengan Matius dan Lukas. Tapi tafsirannya adalah begini, kalau Yesus tergerak oleh belas kasihan, itu watak kemanusiaannya sangat menonjol, hati tergerak. Jadi tekanan pada kemanusiaan Yesus. Nah, rupa-rupanya oleh Matius dan Lukas dalam peristiwa ini, nanti di tempat lain kedua penginjil itu juga bicara tentang Yesus yang tergerak oleh belas kasihan. Tetapi dalam peristiwa ini, rupa-rupanya bagi kedua penginjil itu sekarang waktunya tidak untuk menampilkan kemanusiaan Yesus. Itu didukung oleh apa? Nah, kata orang kusta itu kepada Yesus, kembali Markus bab 1 ayat 40. Orang kusta itu berkata begini, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Kalau engkau. Dan kita tidak berbicara kepada Bapa Suci, engkau sedang apa? Kan tidak begitu. Di dalam Injil Lukas dan Matius, kata engkau itu diubah. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kalau engkau tidak disembah, tetapi kalau Tuhan disembah. Demikian juga Lukas, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jadi bukan sekedar engkau, tetapi Tuhan. Markus bab 1 ayat 42. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta itu dan ia menjadi tahir. Jadi permintaannya adalah, aku mau jadilah engkau tahir, itu kata-kata Yesus. Tahir
itu mesti dilihat di dalam rangka keagamaan. Seperti sekarang haram dan sebagainya itu bukan kata yang sehari-hari, tetapi dalam konteks agama. Nah, di dalam Injil Markus, sesudah Yesus mengatakan jadilah engkau tahir, dipakai dua kata yang berbeda. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Dua kata yang berbeda. Lenyaplah penyakit kusta itu dalam ilmu kesehatan biasa, tahir itu di dalam konteks agama Yahudi. Dipakai dua kata. Di dalam Injil Matius, bab 8, ayat 3, dikatakan begini, seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Tahir. Penyakit kustanya, lenyaplah penyakit kustanya, tidak dipakai oleh Matius. Karena alasannya Matius itu lingkungannya adalah orang-orang Yahudi yang sangat kuat aturan-aturan bersih dan najis itu. Sementara di dalam Injil Lukas, kata tahir tidak ada. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Lebih mudah menjelaskan Matius menggunakan Markus dan menghapus lenyaplah penyakit kustanya daripada sebaliknya. Demikian juga lebih mudah menjelaskan Lukas tidak menggunakan kata tahir. Karena apa? Karena jemaatnya Lukas tidak ngerti tahir itu artinya apa. Yang terakhir, yang menarik adalah akhir dari kisah. Akhir dari kisah menurut ketiga penginjil itu. Akhiran kisah Lukas itu pada ayat 43 dan 44. Saya baca Markus bab 1 ayat 43. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Peringatan keras. Kemudian isinya apa? Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan selanjutnya. Larangannya isinya dua, peringatan keras, jangan omong kepada siapa-siapa. Perintah yang kedua, pergi perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Apa yang dilakukan oleh orang kusta itu? Ayat 45. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkan kemana-mana. Di orang kusta itu tidak taat kepada perintah dengan kualifikasi larangan keras. Tidak taat. Akibatnya apa? Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Akibatnya tidak bagus bagi Yesus. Ia tinggal di luar tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Ini akhir kisah mengenai penyembuhan orang kusta menurut Markus. Nah, menurut Matius, dalam sinopsis ini jelas, kolomnya kosong. Jadi di dalam Injil Matius, kisahnya berhenti pada peringatan Yesus, lalu kata Yesus kepadanya, jangan engkau memberitahukan, tidak ada peringatan keras, tetapi memang dilarang memberitahukan. Injil Lukas sangat berbeda. Injil Lukas ayat 14, bab 5,
Yesus melarang orang itu, kerasnya tidak ada. Supaya tidak memberitahukannya kepada siapapun dan juga berkata pergilah dan sebagainya. Nah, tadi kan diceritakan menurut Markus, orang kusta yang disembuhkan itu tetap menyebarkan. Di dalam Injil Lukas, penutupnya rumusannya berbeda, ayat 19. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Sama. Lalu kita tanya, siapa yang menyiarkan? Markus akan menjawab, ya orang kusta yang dilarang keras itu. Tetapi kalau kita bertanya kepada Lukas, siapa yang membuat kabar itu tersiar? Tidak ngerti, karena tidak ada sebutan apapun di sini. Dan yang terakhir, ayat 16, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Jadi kalau di dalam Injil Markus, orang yang disembuhkan dari kusta itu tidak taat kepada Yesus. Yesus kesulitan karena kabar tentang dia tersebar sehingga repot. Terpaksa tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Kalau menurut Lukas ceritanya lain, kabarnya tersebar iya. Apakah kabar yang tersebar itu membuat Yesus terpaksa di luar? Tidak. Karena oleh Lukas dikatakan, tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ingat ketika tadi kita omong tentang pembaptisan Yesus, Lukas juga menceritakan Yesus sedang berdoa. Jadi rupa-rupanya Lukas juga ingin menampilkan sekalian di dalam peristiwa orang kusta disembuhkan itu, Yesus memang di dalam saat-saat yang penting di dalam hidupnya berdoa. Moga-moga ini jelas kita bicara berdasarkan Dei Verbum bahwa Injil adalah kesaksian utama, artinya keempat Injil. Tetapi sebelum melihat masing-masing Injil, kita melihat bahwa 3 Injil pertama itu sangat mirip tetapi sangat berbeda. Dan kalau ketiganya dibandingkan dengan Injil Yohanes, perbedaannya besar sekali. Sebagai pengetahuan umum. Supaya hal yang kita bicarakan tentang kebenaran kitab suci itu menjadi semakin jelas. Kalau ada perbedaan kisah, jangan tanya ini yang benar yang mana. Tetapi semuanya benar demi keselamatan. Sehingga kalau ditanya oleh orang lain yang fahamnya berbeda, kita bisa menjelaskan faham kita tidak seperti itu. Faham kita lain. Sebagaimana diajarkan oleh ajaran resmi gereja. Terima kasih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan sesi pertama pengantar 4 Injil yang sangat menarik. Kita akan berjumpa lagi dengan program Api Karunia Tuhan Senin malam minggu depan dengan sesi kedua secara khusus tentang Injil Markus, suatu revolusi besar dalam pemahaman tentang Allah. Sampai jumpa. Terima kasih, Tuhan memberkati.